Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 agama yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya Ibu Ella dalam pembelajaran akidah akhlak dan materinya adalah akhlak tasawuf. Kalau di kelas agama ada akidah akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak tasawuf dan ilmu kalam. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau hari Sabtu kita akhlak tasawuf, nanti hari Selasanya kita ilmu kalam. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat semua. Dan tak henti-hentinya saya juga menyampaikan pada kalian semua, jagalah selalu kesehatan. Sebagaimana hadis Rasulullah, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena orang sakit itu nggak ada yang enak sama sekali, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Banyak sekali orang yang terkena COVID-19. Dan mudah-mudahan kalian sehat semua. Tetap laksanakan prokes 5M 1D. Dan makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar rumah. Sholat 5 waktu tetap harus kalian laksanakan. Membantu orang tua, berbuat baik pada sesama. Itu harus selalu kalian laksanakan. Baiklah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sabtu kemarin Bu Guru sudah nge-share PPT, PowerPoint tentang fitrah, nafsu, akal, dan kalbu. Materi ini adalah materi pertama di kelas 11. Kita akan berbicara tentang potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia lahir itu sudah memiliki 4 potensi ini. Manusia dikaruniai fitrah oleh Allah, manusia diberi nafsu oleh Allah, manusia diberi akal, dan manusia diberi kolbu. Keempat hal inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Manusia menjadi berbeda dengan iblis. Manusia berbeda dengan malaikat. Manusia berbeda dengan binatang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Karena manusia dikaruniai fitrah, nafsu, akal, dan kolbu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Fitrah itu apa? Nafsu apa? Akal itu apa? Dan kolbu itu apa? Baiklah, sekarang kita mulai. Ini ada 4 materi yang saya gambarkan dalam balon. Nah, balonku ada 4. Kalau biasanya lagunya balonku ada 5. Ini balonku ada 4. 4-nya adalah fitrah, nafsu, akal, dan kolbu. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Kita akan membahas fitrah. Kita sudah sering mendengar tentang fitrah. Fitrahnya manusia adalah, gitu kan. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Kita akan membahas pengertian fitrah secara bahasa maupun menurut istilah, dan nanti akan dikutip pengertian fitrah menurut Imam Al-Ghazali. Secara bahasa, fitrah berasal dari kata fa'arah yang berarti al-hilqah. Al-hilqah itu artinya apa? Menciptakan, pembawaan, naluri. Ini rasa ingin menciptakan, memiliki naluri, memiliki pembawaan, itu sudah dimiliki manusia sejak lahir. Anak kecil dengan menciptakan apa sesuai kemampuannya itu sudah ada, sudah dibawa sejak lahir. Naluri juga sudah dibawa sejak lahir. Al-abi'ah yang kedua, fitrah diartikan dengan al-abi'ah. Apa maksudnya? Al-abi'ah diartikan dengan tabiat, watak, karakter. Nah, ini juga dibawa sejak lahir. Nah, makanya ada istilah yang mengatakan watak iku ngurek.
Maksudnya apa? Ngurek itu kan masuk ke dalam. Kalau sudah karakter watak bawaan dari dalam, itu ya susah untuk merubahnya. Tapi tetap dapat dirubah, tapi pelan-pelan. Karena apa? Tabiat, watak, karakter, bawaan sejak lahir. Yang ketiga, fitrah itu asyauq, belahan, suci, dan agama yang benar. Ini yang sering diartikan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa apapun dari dosanya orang tua. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, membawa agama yang benar. Karena pada saat kita di kandungan ibunya umur 7 bulan, pada saat pada saat umur 4 bulan, Allah meniupkan roh ke dalam janin, itu kemudian Allah menyampaikan, alastu birabbikum, apakah engkau akan selalu menganggap aku sebagai Tuhanmu? Maka kita di hadapan Allah langsung menjawab, qalu bala syahidna. Kami semua menjadi saksinya. Kita semua pada saat di kandungan ibu kita umur 4 bulan, kita sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah lah Tuhan kita yang benar. Nah, makanya fitrah itu kita lahir sudah membawa fitrah, yaitu kita suci dan kita membawa agama yang benar, yaitu yang meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Kemudian kalau tadi fitrah itu secara bahasa, kita lihat pengertian fitrah menurut istilah. Apa pengertian fitrah menurut istilah? Fitrah adalah sifat bawaan yang ada semenjak awal penciptaan. Nah, karena kita, fitrah sering disandingkan dengan manusia, maka yang dimaksud fitrah dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi bawaan manusia semenjak lahir. Sesuatu yang dibawa manusia semenjak lahir. Nah, ada anak dari kecil terlihat karakternya keras. Bisa sih ditendani, tapi dengan perlahan-lahan, karena itu adalah karakter. Nah, kemudian yang bisa memperbaiki siapa? Ya lingkungan yang ada di sekitarnya. Termasuk ketika berkaitan dengan agama, kita sudah membawa agama yang benar. Kita sudah dibaiat oleh Allah bahwa Tuhan kita adalah Allah, hanya Allah. Namun lingkungan kita yang ada di sekitar kita itulah yang akan merubah anak kita nanti akan menjadi Islam, menjadi Nasrani, atau menjadi Yahudi. Nah, kemudian kita akan melihat fitrah menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menyampaikan yang namanya fitrah adalah yang dibawa sejak lahir. Apa yang dibawa sejak lahir? Yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Alastu birabbikum. Kita menjawab semua, qalu bala syahidna. Kemudian yang kedua, fitrah yang dibawa sejak lahir adalah adanya rasa ingin tahu tentang kebenaran. Nah, makanya kita sering punya keinginan untuk mencari tahu tentang kebenaran. Misalnya saja ketika kita melihat sesuatu yang kurang pas, maka kita akan menyelidiki. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Akan kita selidiki. Karena apa? Kita punya rasa ingin tahu tentang kebenaran. Nah, rasa ingin tahu tentang kebenaran inilah yang nantinya akan berhubungan dengan akal. Nah, dengan akalnya kemudian kita akan menggabungkan fitrah tadi dengan akal sehingga kita dapat menemukan kebenaran. Punya daya untuk menerima kebaikan. Nah, maksudnya apa? Kita itu punya fitrah ketika ada orang lain menyampaikan kepada kita tentang kebaikan, kita punya daya, punya kemauan untuk menerima kebaikan. Kita diajarkan, kalian diajarkan di sekolah oleh Bapak Ibu guru.
bahwa yang benar ini, bahwa yang salah ini, maka kita akan nurut. Dari TK misalnya kamu sudah diajarkan kalau makan pakai tangan kanan, kalau mau ke masjid kaki kanan yang melangkah terlebih dahulu, kalau mau makan berdoa dulu. Nah, kemudian kita laksanakan karena apa? Kita punya kemampuan untuk menerima kebaikan yang dibawa sejak lahir. Dan fitrah diartikan mempunyai kemampuan untuk berkembang. Nah, siapa sih yang ingin stagnan, diam di tempat saja? Pasti semua orang punya keinginan untuk maju. Nah, ini nanti berkaitan dengan nafsu. Nafsu akan mendorong seseorang untuk lebih baik maupun nanti lebih tidak baik, tergantung yang berkembang nafsu yang baik atau nafsu yang tidak baik. Ini pengertian fitrah secara bahasa, secara istilah maupun menurut Al-Ghazali. Kemudian ada dalil yang menjelaskan tentang fitrah. Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu lati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallah, tetaplah atas fitrah Allah. Allati fataran nas, yang telah menciptakan manusia, alaiha, menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nas, tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, di sini dijelaskan kita diperintahkan untuk menghadapkan wajahmu dengan agama Allah. Nah, fitrah Allah seperti itu. Ketika menciptakan manusia menurut fitrah itu sudah dibekali dengan agama yang benar. Tidak ada perubahan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena apa? Karena yang ada di lingkungan kita tidak mengajarkan ajaran agama Allah. Tapi kadang-kadang mengabaikan atau bahkan mengajarkan agama-agama yang lain. Ini tadi berkaitan dengan fitrah. Jadi peranan fitrah sangat penting bagi manusia, karena kalau kita lihat fitrah itu ya modal dasar yang diberikan Allah yang nanti akan dikembangkan oleh manusia. Yang kedua, kita akan melihat tentang potensi manusia yang kedua, yaitu manusia dibekali dengan adanya nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan nafsu? Nah, kalau kita melihat secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun, bentuk mufrad, nafsun, anfusun, nufusun. Nah, dalam bentuk jamaknya yang dapat diartikan roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang yang berkehendak, atau keinginan hati yang kuat. Untuk nafsu diartikan dengan roh, diartikan dengan keinginan hati yang kuat, diartikan dengan niat. Nah, makanya kalau kita punya keinginan yang kuat dari dalam hati, itu bisa diartikan dengan nafsu. Tapi selama ini orang sering menganggap nafsu adalah hal yang negatif. Padahal nafsu adalah potensi yang positif. Cuma kemudian ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk, yang dikembangkan yang mana. Nah, menurut istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut atau latifah
pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah. Kalian punya keinginan menjadi ranking 1. Itu adalah keinginan yang baik untuk mendapatkan kepuasan batin. Kalau ranking 1, saya akan mendapatkan kepuasan batin. Sehingga belajar dengan giat, berdoa kepada Allah, sampai akhirnya betul-betul mendapatkan ranking 1. Ada orang bekerja tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam untuk bekerja. Dengan harapan dia akan mendapatkan kekayaan yang lebih, mendapatkan hasil yang lebih. Dorongan untuk seperti itu adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan lahirnya. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi walaupun kita punya keinginan yang besar, kita tetaplah manusia yang butuh istirahat. Jangankan kita belajar semalam suntuk, sholat sunat, sholat tahajud saja semalam suntuk nggak boleh sama Rasulullah. Karena apa? Karena ada kewajiban lain yang harus dipenuhi selain hanya sholat tahajud. Bisa saja untuk mengistirahatkan diri, untuk menemani anak-anak, menemani istri, dan lain-lain. Demikian halnya belajar. Kalian boleh belajar yang semangat, tapi tetap harus ingat waktu, kapan saatnya makan, kapan saatnya istirahat, kapan saatnya membantu orang tua. Nah, itulah pengertian dari nafsu. Nah, ada istilah hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Nah, kalau nafsu sendiri adalah dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kalau hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Contohnya, Ahmad senang makan sate. Kalau sudah lihat sate, dia makan seporsi, dihabiskan. Nggak ingat temannya. Bahkan kalau ada lagi, diambil lagi seporsi lagi. Kalau yang seperti itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi sudah masuknya hawa nafsu. Ada lagi anak muda-mudi. Nah, dilalah pacaran. Ada keinginan untuk selalu bersama dengan pacarnya. Berangkat sekolah dijemput, pulang sekolah diantarkan, nanti main ke pantai, jalan-jalan ke mall, kemana saja berdua. Bahkan kadang-kadang tangannya juga kadang-kadang nakal. Digandeng tangannya, bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Dipegang tangannya, dipegang lain-lainnya. Itu kalau sudah seperti itu bukan lagi sebagai nafsu, keinginan memenuhi kebutuhan hidup, tapi sudah hawa nafsu, sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Karena apa? Mereka dengan pergi dengan pacarnya, jiwa mereka akan merasa senang sekali. Mereka bisa bersenang-senang. Nah, ini sudah termasuk hawa nafsu. Termasuk orang yang melampiaskan amarah, menurutkan kesenangan jiwa, itu juga sudah termasuk hawa nafsu. Nah, sekarang kita akan melihat, nah kenapa kok ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Baiklah, kita akan melihat satu persatu. Macam-macam nafsu ini yang disampaikan oleh para ulama. Ada berapa di sini? Kalau di dalam buku itu ada 3 macam. Tapi kalau di buku yang lain, nafsu itu disebutkan dalam 7 macam. Yang pertama ada nafsu amarah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Yang ketiga ada nafsu mulhimah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Oh, ini yang 7 berarti. Yang kelima nafsu rodiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang ketujuh nafsu kamilah. Nah, ini saya mengambil dari buku yang lama, masih 7. Nah, sekarang kalau di buku yang baru nanti pembahasannya adalah
nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nanti akan saya jelaskan 3 saja. Apa yang dimaksud dengan nafsu amarah? Nafsu amarah adalah nafsu yang memerintahkan seseorang kepada keburukan dan kejahatan. Nafsu yang mengajak manusia untuk berbuat buruk dan berbuat jahat. Nah, ketika kalian ingin mencelakai orang lain, kok kalian menurutkan itu, kalian marah sama temannya, kemudian kalian membesi motornya, itu yang dorongan itu adalah nafsu marah. Ketika kalian misalnya sedang jalan-jalan, lihat ada kebun semangka, kalian mencuri, ini yang berjalan juga nafsu amarah. Karena apa? Karena nafsu ini yang mendorong manusia untuk berbuat buruk dan berbuat jahat. Nah, orang-orang yang memiliki nafsu ini orang yang dipengaruhi, orang yang akan dipengaruhi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, ini bagaimana Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu telah mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini jadi kalau di Quran surat Yusuf ayat 53, ini dulu ketika Yusuf kecil dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Di situ apa yang dilakukan kakaknya ya bentuk kemarahan, nafsu amarah kakaknya karena merasa iri Yusuf terlalu disayang oleh bapaknya. Baiklah, kemudian nafsu amarah ini memerintahkan seseorang kepada keburukan, walaupun jika mengajak kepada kebaikan, maka sesungguhnya di dalamnya mengandung keburukan. Maksudnya gimana? Nah, kelihatannya dia mengajak kebaikan. Yuh aku direwangi, yuh. Ternyata ngerewanginya apa? Dia mau mencuri mangga, yang ngerewangi suruh megangi andanya. Nah, misalnya. Itu kelihatannya mengajak kebaikan, tapi intinya di dalamnya ada keburukan. Termasuk ini adalah nafsu amarah, dan hasil yang didapat pun nanti akan buruk. Oleh karena itu, setiap keinginan nafsu harus kita waspadai, tidak boleh diterima secara mentah-mentah. Maksudnya apa? Setiap kita ada dorongan untuk melakukan keburukan, kejahatan, kita harus waspada. Aduh, apakah ini nafsu amarah? Hati-hati. Ini nanti masuknya nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa? Nafsu yang di dalamnya masih ada celah. Celah apa? Celah orang yang memiliki nafsu pada tingkatan ini secara sadar memahami dan mengetahui adanya perintah untuk berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara tindakan terkadang ia tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut dan masih ingin untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafsu lawamah ini ada orang yang dia itu sering berbuat jahat. Korupsi iya, pacaran iya, tapi dia juga mau sholat. Dia puasa-puasa. Nah, pacarannya jalan. Nah, ini termasuk nafsu lawamah. Dia koruptor, mengambil uang negara, mengambil uang perusahaan. Tapi dia tetap mau sedekah, mau berbagi, membantu masjid, membantu madrasah. Ini 50-50 antara melakukan kebaikannya iya, keburukannya juga iya. Nafsu lawamah. Nah, yang seperti ini, nah secara tindakan kadang ia melaksanakan perkara-perkara tersebut, nah, tapi masih berbuat
maksiat. Sebagaimana Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu binafsil lawwamah. Nah, ini disebutkan, dan aku bersumpah demi jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Nah, lawamah di sini artinya adalah menyesal. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tapi juga masih mau melakukan perbuatan yang terpuji. Nah, ini 50-50. Nah, sekarang nafsu yang ketiga. Kalau di buku ini kita nafsu hanya dibagi 3, amarah, lawamah, dan yang terakhir mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang memerintahkan seseorang untuk selalu berbuat kebaikan, untuk mendapat kesempurnaan jiwa. Nah, jadi dorongannya adalah dorongan untuk berbuat baik terus. Pagi-pagi kepenginnya membantu orang tua. Setelah selesai bantu orang tua, mandi, kepengen berangkat sekolah. Ketika temannya pada bolos, kamu tetap rajin berangkat sekolah. Di kelas, temannya pada tidak memperhatikan guru, kamu tetap tenang memperhatikan guru. Dan seterusnya. Nah, keinginan, dorongan untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa dinamakan dengan nafsu mutmainnah. Ya. Nafsu yang mendorong manusia untuk mendapatkan ketentraman dan kesempurnaan jiwa. Dalilnya Quran surat Al-Fajr ayat 27 ayat 28. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang. Nah, nafsu mutmainnah diartikan sebagai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoinya. Nah, ini digambarkan dalam surat Al-Fajr. Nafsu mutmainnah. Nah, demikian halnya dengan selanjutnya, ini tadi macam nafsu. Ini sebelum kita masuk cara menghindari nafsu negatif, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya nafsu dalam diri manusia. Yang pertama adalah Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Nah, ini di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan nafsu dihentikan dengan sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Nah, contohnya Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khuliqa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, di sini dijelaskan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah tadi dorongan keinginan untuk memuaskan jiwa. Nah, bukan nafsu tapi hawa nafsu. Kalau nafsu kan dorongan untuk melakukan kebaikan, tapi kalau hawa nafsu itu sudah di luar kendali. Ya, maka orang bisa meninggalkan hawa nafsunya, maka kembalinya adalah surga tempat tinggalnya. Demikian halnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ahmad. Nah, nanti bisa kalian baca di buku cetak Ala birukum minal muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahullahu ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajarul khotoya wa dhunuba wal mujahidu man jahada nafsuhu min ta'atillahi azza wa jalla. Maukah kalian aku beritahukan siapa orang muslim itu? Orang muslim adalah orang yang membuat orang lain terhindar dari bahaya, lidah dan tangannya. Orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain aman
atas harta dan diri mereka. Muhajir adalah orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dan mujahid adalah orang yang jihad, adalah orang yang memerangi dirinya sendiri hawa nafsu untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Itu dalil-dalil yang menjelaskan pentingnya nafsu dan meninggalkan hawa nafsu. Nah, bagaimana cara menghindari hawa nafsu? Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu ingat kepada Allah, berzikir, baik zikir qauliyah maupun zikir kauniyah. Banyak membaca Al-Quran, berzikir dengan menyebut Allah maupun melihat-lihat ciptaannya Gusti Allah. Yang kedua, selalu merasa bahwa semua amal perbuatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Sehingga ketika kita akan melakukan keburukan, kita jadi ingat apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang bermanfaat sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukan keburukan. Selalu berpikir tenang, tidak kemerungsung, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi, selalu menciptakan kreativitas dan inovasi. Ini adalah cara kita menahan diri dari hawa nafsu. Nah, kita lanjutkan dengan akal. Apa yang dimaksud dengan akal? Ini potensi kita yang dimiliki manusia yang diberikan Allah. Semua pasti akan tahu. Akal itu kalau dari bahasa Arab, dari kata al-aql, artinya adalah bermakna fahima wa tadabbara. Paham, tahu, mengerti, dan mengartikan. Jadi akal artinya adalah memahami, mengerti, dan mengartikan. Ketika kalian melihat orang sedang mencuri, maka akal kalian langsung akan bekerja. Mencuri adalah perbuatan yang tidak benar. Kemudian ketika kamu melihat atau mau melakukan perbuatan yang tercela, dijak temannya misalnya, dijak temannya minum minuman keras. Kemudian kalian akan berpikir, meminum minuman keras adalah perbuatan yang tercela yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Nah, dengan seperti itu, nanti adanya akal ini yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang. Nah, kalau binatang misalnya ayam, mereka saling rebutan, ada jago 10, ada derenya 2 untuk rebutan. Ya wajar karena mereka tidak dibekali akal. Tapi kalau ada manusia yang seperti itu, laki-laki 4 gelut, rebutan cewek, maka tidak ada bedanya nanti manusia dengan binatang. Ya, nanti yang menjadikan manusia menjadi sempurna, menjadi makhluk hayawanun natik, nah, manusia yang memiliki akal, manusia hewan, tapi hewan yang berakal, yang membedakan manusia dengan ayam, membedakan manusia dengan kambing, membedakan manusia dengan malaikat, membedakan manusia dengan iblis. Tuh, apanya? Akalnya yang menjadikan berbeda. Nah, akal di sini diartikan dengan 2 hal. Oh, ini kolbun dulu. Nah, nanti saya lanjutkan dulu dengan akal dulu. Nah, ini akal. Memahami, memikirkan sesuatu, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kedudukan akal itu apa sih? Kedudukannya bagaimana? Untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayat-ayat yang tertulis maupun yang terpapar di alam semesta.
Ayat-ayat yang tertulis ya berupa ayat-ayat Al-Quran untuk dibaca, ditadaburi, dipahami, dicermati artinya sebagai pedoman hidup. Namun ada ayat yang tidak tertulis, yaitu ayat kauniyah yang terpapar di muka bumi. Kalian melihat gunung yang menjulang tinggi. Kalian ingat Allah lah penciptanya. Luar biasa keindahannya. Kalian melihat lautan yang begitu luas. Kalian kemudian gunakan akalnya. Lautan begitu luas. Hanya Allah lah zat yang bisa menciptakan itu. Terus kemudian selain akal tadi yang belum saya sampaikan adalah kolbun. Nah ini. Nah. Kolbun. Kolbun kalau kita melihat secara artinya, arti adalah hati. Kolb artinya adalah membalik. Nah, kolbun itu artinya membalik. Maka Allah lah zat yang membolak-balikan hati manusia. Makanya kita kalau berdoa, ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah saya dalam agamamu, agama yang engkau ridhoi, gitu kan? Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinika. Hai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Nah itu termasuk salah satu doa. Nah, kolbun artinya adalah membalik. Kalau kita secara itu ya hati artinya. Dalam konteks ini, hati disebut dengan kolb karena sifat hati yang selalu berubah. Kadang sedih, kadang gembira, sebentar senang, lalu benci, dan seterusnya. Sekarang kalian sedang tertawa bersama-sama. Kadang habis tertawa bersama-sama, tahu-tahu nanti ada yang menangis. Itu kan biasa anak kecil seperti itu. Berguyu lakak-lakak gari nangis, itulah hati manusia. Terus senang sekali, kemudian bersedih. Makanya Rasulullah menyampaikan kalau kamu sedang senang ya jangan berlebihan. Nah, kalau sedang sedih juga jangan berlebihan. Termasuk ketika senang pada orang juga jangan berlebihan, bisa jadi orang yang paling kamu senangi nanti menjadi orang yang paling kamu benci. Demikian halnya sebaliknya. Kalau kamu sedang membenci orang lain juga jangan berlebihan. Bisa jadi orang yang paling kamu benci nanti menjadi orang yang paling kamu cintai. Karena apa? Karena sifatnya hati adalah membolak-balikan. Nah, sekarang hati secara spiritual. Hati secara spiritual di sini adalah hati yang sesuatu yang sifatnya halus, robaniyah, rohaniyah. Hati yang memang dia itu terkait dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, di sini menanamkan sifat-sifat robaniyah dan rohaniyah. Jadi ketika kita misalnya sedang senang sekali, maka hati kita pun kemudian mengingat Allah. Ketika kita sedang sedih sekali, kita juga mengingat Allah. Inilah fungsinya hati, perasaan. Hati fungsinya merasakan. Ketika sedang sedih, ketika sedang senang, ingatlah selalu pada Allah. Ini sifat robaniyah. Insya Allah kalau sifat robaniyah, sifat rohaniyah sudah muncul, maka sifat-sifat tercela itu akan hilang dari dalam diri manusia. Nah, demikian pengertian tentang fitrah, nafsu, akal, dan kolbun. Nah, saya lanjutkan tadi. Nah, ini kedudukan hati untuk memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh akal. Nah, karena kalau akal memikirkan, kalau hati itu merasakan, menghayati sesuatu. Jadi kadang-kadang di akal tidak ketemu, di hati akan ketemu. Tadi akal sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita tinggal yang terakhir. Perilaku orang yang memahami nafsu, akal, dan kolbu.
Orang yang memahami fitrah, nafsu, akal, dan kolbun. Ketika mereka memiliki 4 potensi itu dan potensi itu dikembangkan, maka yang pertama, seseorang dapat menggunakan fitrahnya, nafsu, akal, dan kolbunya mesti untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, dapat menjaga fitrah, nafsu agar tidak terjerumus pada hal yang negatif. Yang ketiga, dapat mengasah kolbu agar lebih peka. Yang keempat, selalu mengasah akal dengan memahami ilmu agama dan lainnya. Dapat menjaga akal dari pikiran yang negatif. Nah, sekarang kalian untuk menjadi manusia yang sempurna, yang perlu kalian lakukan adalah bahwa kalian lahir ke dunia sudah membawa fitrah. Fitrah itu berupa kebaikan, berupa bekal yang Allah bawakan pada manusia, berupa keimanan, keinginan untuk tahu, menerima kebaikan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nafsu yang Allah berikan, gunakanlah sebagai pendorong kita untuk maju, untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Akal yang Allah berikan, gunakanlah untuk berpikir yang positif, untuk berpikir tentang kebenaran, untuk membantu kita menjadi lebih baik dari makhluk Allah yang lain. Hati yang Allah ciptakan menjadikan kita orang yang lembut karena memiliki perasaan. Demikian materi kita pada hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Nah, besok akan saya beri tugas di kolom tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.